Oke, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai dalam ibadah online kita. Mari sebelumnya kita ambil waktu teduh. Waktu teduh mulai. Amin. Pagi kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersuka cita, kita mau bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita fokus dan sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi saat ini kita mau bersyukur, kita mau ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kalau di dalam malam hari kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami di dalam ibadah kami meskipun secara online tetapi biarlah Engkau hadir. Terima kasih Bapak, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tahu nggak di dalam waktunya Tuhan, kita ini semuanya dikasihi oleh Tuhan. Meskipun di dalam kesusahan, meskipun di dalam pergumulan, seperti corona, nggak selesai-selesai, udah hampir 1 tahun kita nggak ketemu, tapi percaya, di dalam waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, mari kita angkat pujian ini, waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, adik-adik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Janji yang tidak pernah berkesudahan, janji yang gak pernah
usang dimakan oleh waktu, dan janji yang selalu baru seperti fajar di pagi hari. Baru tiap hari selalu segar, yang memberikan kita juga kesegaran. Mari kita angkat pujian ini, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat pujian ini. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu, sehingga Engkau datang di dalam dunia ini untuk menebus kami umat yang berdosa. Biarlah Tuhan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah iya dan juga amin, yang selalu baru dan memberikan kekuatan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi kita di kelas sekolah minggu, yaitu kelas besar bersama kakak. Hari ini kita akan membahas kitab ulangan. Nah, kitab ulangan adalah kitab terakhir dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab ini berisi pesan perpisahan Musa kepada generasi muda bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dibawa Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian. Lalu mereka menghabiskan waktu 1 tahun di Gunung Sinai, adik-adik. Di sinilah mereka berjanji akan menaati hukum Taurat dari Tuhan. Kemudian mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sebelum mereka sampai ke Sungai Yordan yang terletak persis di seberang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi mereka, mereka siap masuk tanah perjanjian. Nah, adik-adik, disinilah kitab ulangan ini dimulai. Dan kitab ulangan ini berisi
pesan-pesan terakhir Musa kepada mereka adik-adik. Nah, pesan ini Musa sampaikan seperti obrolan biasa dengan generasi baru Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Nah, pesan-pesan ini terbagi dalam 3 bagian besar. Nah, bagian yang pertama, Musa memulai bagian pertama tersebut dengan nada yang muram, nada yang sedih. Karena Musa menyoroti pemberontakan dan perlawanan Israel selama 40 tahun terakhir. Dan ini mendasari bagian pembukaan, yaitu tantangan Musa kepada generasi muda untuk menjadi berbeda dengan orang tua mereka. Orang tua mereka yang suka memberontak dengan Allah, Musa berharap setelah Musa menyampaikan pesan ini, generasi muda ini bisa lebih taat kepada Allah adik-adik. Nah, Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar perjanjian Allah. Kemudian Musa menyampaikan bagian yang sangat terkenal ini. Dan ini kata-kata ini ada juga di perjanjian baru. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata-kata ini menjadi doa bagi orang Yahudi. Doa ini diucapkan 2 kali sekali. Doa ini menekankan komitmen khusus bangsa Israel kepada Allah, yaitu satu-satunya Allah sejati yang mengasihi mereka dan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan. Karena mereka akan memasuki suatu wilayah yang menyembah banyak dewa, Musa berpikir kesetiaan kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk menuju kehidupan. Perhatikan kata-kata kunci ini adik. Dengarlah dan kasihilah. Kita akan menemukan kata-kata ini di sepanjang pembukaan dari pesan terakhir dari Musa ini. Kata dengarlah lebih dari sekedar dari gelombang suara yang masuk dalam telinga kita adik-adik. Kata dengarlah ini mencakup gagasan menanggapi apa yang kita dengar. Berarti menanggapi anugerah Allah dengan mematuhi perintah Allah itu sendiri adik-adik. Nah, kemudian kata dengarlah selalu diikuti kata kasihilah. Jadi, kasihilah adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat. Israel tidak mungkin taat tanpa mengasihi dan mereka tidak benar-benar mengasihi Allah jika mereka tidak taat kepada Allah. Jadi, ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi dan mendengarkan yang ditulis dalam kitab Ulangan ini adik-adik. Musa berkata, jika mereka mendengar dan mengasihi Allah, mereka akan menaati perintah Allah. Bagian kedua kitab Ulangan berisi sejumlah hukum dan perintah. Dan inilah asal nama kitab ini, Ulangan, yang berarti hukum kedua. Karena kebanyakan ketetapan dan peraturan ini sudah kita dengar sebelumnya. Bahkan pada kalimat awal kitab ini, Musa menjelaskan dan mengklarifikasi ketetapan dan peraturan itu sendiri. Jadi Musa mengulangi dan menjabarkan ketetapan dan peraturan yang ada dan membuat menjadi relevan bagi generasi baru ini. Ada peraturan tentang bagaimana mereka harus menyembah Tuhan, peraturan struktur kepemimpinan, peraturan keadaan sosial, dan peraturan lainnya tentang ibadah. Setelah menyampaikan semua ketetapan dan peraturan itu, Musa memperingati Israel tentang konsekuensi tentang ketaatan dan ketidaktaatan, atau dalam istilah Musa, berkat atau kutuk. Jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan mendapatkan berkat di tanah perjanjian. Namun, jika mereka tidak taat, mereka akan ditimpa dengan kelaparan atau kutuk. Dan mereka akan dipaksa keluar dari perjanjian menuju pembuangan. Dan kisah Ulangan ini adik membawa pada bagian terakhir dari pesan Musa. Di sinilah Musa berkata, aku menghadapkan padamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi pilihlah kehidupan. Tetapi kemudian kisahnya menjadi sangat menarik. Karena setelah 40 tahun bersama bangsa Israel, Musa tahu bahwa mereka itu adalah bangsa yang tidak taat kepada Allah. Sehingga Musa memprediksikan kegagalan bangsa Israel dan bahkan pembuangan mereka dari tanah perjanjian. Musa fokus
kepada apa yang menurutnya merupakan sumber permasalahan, yaitu mereka tegar tengkuk. Seolah-olah bangsa Israel tidak mampu mengasihi Allah dengan cara taat kepada Allah. Tetapi sebenarnya ini bukan masalah baru bagi bangsa Israel. Bahkan Musa mengucapkan kata berkat dan kutuk. Dia mengaitkan kisah ini dengan kisah penciptaan, yaitu penciptaan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa mereka diberkati oleh Allah seperti bangsa Israel dan diberi pilihan untuk percaya kepada Allah dan taat kepada Allah seperti bangsa Israel. Namun mereka memberontak dan mendatangkan kutukan. Dan Musa tahu bahwa bangsa Israel akan melakukan hal yang serupa. Kisah-kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi sebenarnya ini adalah jendela kondisi universal manusia. Yaitu manusia itu cenderung tuh berbuat dosa. Tetapi Musa tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Musa berkata bahwa di balik pengasihan bangsa Israel, Allah berjanji akan mengubah hati mereka. Sehingga suatu saat mereka bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kitab Ulangan? Kitab ini mengingatkan bangsa Israel yang adalah umat perjanjian yang hendak masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus taat kepada Allah, maka mereka akan diberkati. Sebaliknya, bila tidak taat, mereka akan menerima kutuk. Jadi kitab ini menunggukan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dengan berpegang pada Allah dan firman-Nya. Demikian juga dengan kita yang adalah umat perjanjiannya. Juga ketika hari lepas hari yang kita jalani, kita harus memasuki hari itu bersama Allah dan firman-Nya. Maka berkat akan beserta kita. Bila tidak, hidup kita tidak ada sejahtera atau kutuk akan mengikuti kita. Jadi adik-adik, tiap hari harus selalu bersandar pada Allah yang selalu menepati janjinya. Amin.